Yes, kembali lagi teman-teman di mata kuliah Entrepreneurship 2 mahasiswa-mahasiswi Politeknik Win Bisnis Indonesia. Dengan saya membawakan kembali untuk kalian perkuliahan Entrepreneurship 2 Business Model Generation, yang pada topik kali ini kita membawa judul lanjutan dari yang minggu lalu tentang Using Design Thinking bagian kedua, ya, yaitu pembelajaran kita kembali meremind kalian tentang apa itu design thinking yang nyatanya sudah pernah kita lakukan sebelumnya, ya, untuk kalian di semester yang lalu, teman-teman sekalian. Nah, seperti itu. Oke. Nah, Using Design Thinking part kedua. Saya lebih dahulu review dulu untuk kalian apa yang sudah kita pelajari di part pertama, yaitu yang pertama itu terkait dengan apa itu design thinking. Kita sudah bahas minggu lalu, yaitu sebuah proses penyelesaian suatu permasalahan yang kompleks, ya, dengan cara melakukan navigasi kepada lingkungan, ya, menciptakan sesuatu untuk dunianya kita berbasis kepada yang namanya kebutuhan dari orang yang kita coba desain sesuatu buat mereka, atau di dalam konteks bisnis kita sebut sebagai customers. Nah, itu yang sudah kita bahas minggu lalu, ya. Dalam konteks pembelajaran entrepreneurship di WBI, design thinking kita gunakan sebagai suatu pendekatan problem solving yang kalian gunakan untuk nanti menghasilkan ide-ide bisnis yang mungkin punya kesempatan menjadi peluang bisnis yang bisa dijalankan. Seperti itu. Nah, kemudian fokusnya kita itu adalah menyelesaikan permasalahan bagi orang yang kita coba desain sesuatu atas kebutuhannya mereka, ya. Dan kemudian kita juga minggu lalu sudah membahas tentang design thinking sebagai suatu proses human centered, yaitu yang berpusat kepada manusia. Ya, ini yang menjadi gambaran dari human centered design yang juga sudah pernah kita pelajari. Nah, lalu juga kita bicara minggu lalu tentang design thinking yang membutuhkan empati, ya. Nah, empati itu adalah proses yang kita butuhkan untuk bisa mengetahui bagaimana mereka berperilaku, mencari tahu apa yang mereka pikirkan, dan coba berempati dengan atas apa yang mereka rasakan, seperti itu. Intensus, saya sampaikan seperti itu. Nah, dalam konteks empati, jawabannya ada di observasi, engaging people, conversation, interviewing, coaching, listening. Nah, nanti kita akan bahas dua hal, ya, di materi kita hari ini, yaitu tentang observasi dan interviewing, seperti itu. Nah, so itu tadi reviewnya kita tentang part pertama minggu lalu tentang penggunaan design thinking. Hari ini kita akan belajar part keduanya, using design thinking. Yang mana tujuan pembelajarannya adalah, yang pertama kita akan bahas tentang apa-apa saja proses kunci di dalam design thinking, ya, apa saja bagian kunci dalam proses design thinking. Lalu kita nanti akan coba melakukan yang namanya proses observasi, ya, sampai akhirnya dari hasil observasi kita mendapatkan yang namanya insight, ya, insight. Beda, ya, nanti kita akan lihat apa perbedaan dari observasi dengan insights. Kemudian kita juga akan nanti coba membahas tentang interview, ya, wawancara. Nah, karena interview adalah salah satu proses yang nanti digunakan di dalam aktivitas design thinking. Nah, sampai kemudian nanti kita akan di akhir kita akan bicara tentang apa-apa saja pendekatan lain yang digunakan di dalam proses design thinking. Nah, proses design thinking yang kita bahas pertama, proses design thinking. Oh ya, teman-teman, tentunya ini bukan materi yang yang baru buat kalian. Untuk anak E2 yang pada saat E1 semester lalu sudah pernah menjalankan yang namanya HCD atau Human Centered Design, ini bukan hal yang baru, dan tentunya ini hanya kembali menguatkan pemahaman kalian tentang design thinking, seperti itu. Nah, so proses design thinking yang akan kita bicarakan di sini itu mirip dan sama dengan yang kita bahas di semester pertama, yaitu yang bagaimana dilahirkan oleh IDEO, ya, proses yang kita gunakan kemarin di Human Centered Design. Nah, design thinking itu adalah suatu proses, ya,
suatu sistem ya. Proses design thinking itu adalah sebuah sistem yang sifatnya itu overlap, bertumpuk, berulang-ulang. Ya, fasenya itu tidak linear. Jadi bukan berarti ada awal dan ada akhir lalu selesai, tidak. Tapi ini ada proses di mana kita memulai di tengah-tengah, kita bisa saja kembali lagi, ya, dan tidak ada ending. Kenapa? Karena basisnya adalah needs. Bicara needs, bicara human, needs itu adalah basisnya adalah human, maka tidak ada selesai atau tidak ada kata akhir dari kebutuhannya si human ini. Nah, seperti itu ya. Jadi dia overlapping rather than linear. Jadi dia overlapping basis. Jadi ini adalah fase yang bisa kita katakan bukan harus dari A ke Z, tapi dari A langkah ke B, lalu ke F, seterusnya. Nanti dari F mungkin kita bisa kembali lagi ke A atau kembali lagi dulu ke C dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, artinya dalam konteks design thinking yang kita gunakan di sini, sistem yang kita gunakan bukan sistem yang sifatnya prediktif, tetapi sistem yang kita gunakan adalah yang creative atau creation. Nah, jadi kalau kita menemukan sesuatu ternyata tidak sesuai, maka kita bisa kembali lagi, mundur lagi dulu, menciptakan bagaimana yang sebenarnya sesuai. Jadi ini bukan sesuatu yang kemudian kita memprediksi apa nih bentuknya nanti. Jadi kita bisa saja berangkat dari asumsi A, tapi mungkin nanti di akhir hasilnya malah mungkin F, seperti itu. Nah, jadi bisa saja banyak hal yang berbeda, banyak hal yang mungkin berulang daripada yang sifatnya linear seperti predictive approach seperti itu. Nah, jadi dalam konteks design thinking mulailah dulu dengan bicara apa tujuannya kita, ya, yang akan kita capai dalam konteks proses design thinking. Dan nanti proses design thinking yang kita lakukan ini, kita coba menggabungkan apa yang menjadi tujuannya kita dan mencari tahu apa sumber daya yang kita butuhkan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Jadi kita tidak prediktif ya, seperti yang sebelumnya saya sudah tadi jelaskan. Jadi kita berangkat dari apa tujuannya kita, lalu kita mencari semua sumber daya yang kita gunakan untuk bisa mencapai tujuan tersebut dibandingkan dengan jadi kita membuat tidak mengukur atau menerka-nerka akan bagaimana hasilnya, lalu kita menunggu sampai sumber dayanya ada gitu. Nah, tidak, tapi konteksnya adalah creation approach. Kita menciptakan apa tujuannya kita dalam melakukan proses design thinking, dan selama proses tersebut kita kumpulkan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti itu. Metodenya seperti yang saya jelaskan tadi, ini yang sudah pernah kita bahas design kit di HCD atau Human Centered Design di semester yang lalu. Nah, 3 tahapannya, prosesnya. Yang pertama dimulai dengan inspirasi, ideasi, dan implementasi. Inspiration, ideation, and implementation, seperti itu. Nah, sifatnya adalah pola pikir divergen ke konvergen. Nah, ini yang kita sebut tadi overlap ya. Jadi bisa saja kita memulai dari pandangan yang divergen, ya, pola pikir yang divergen, yang luas, yang open minded, tapi kemudian kita persempit untuk menemukan yang mana yang sebenarnya dibutuhkan. Lalu mungkin kita menemukan sesuatu yang lain, kita buka lagi, open-minded lagi, divergen lagi, sampai akhirnya kita menyatukan kedua pola pikir ini, baik divergen dan konvergen ini, sampai menemukan bentuk terbaiknya kita, yaitu solusi untuk pasar, solusi untuk masyarakat, solusi untuk people, solusi untuk human yang kita coba atasi atau menciptakan kebutuhan mereka atau needs mereka. Seperti itu. Nah, saya jelaskan tentang divergent thinking. Nah, divergent thinking ini adalah bagaimana kamu melihat dunia itu secara luas, jadi nggak sempit, ya, menciptakan sebanyak mungkin ide, ya. Jadi seperti yang sudah dibicarakan kemarin ketika bicara tentang pembentukan ide, kamu harus bisa menciptakan sebanyak mungkin ide. Jangan terjebak pada cara penyelesaian masalah yang sifatnya tradisional, ya, atau metode yang sifatnya tradisional, yang lebih kepada pendekatannya adalah prediktif, tentu
tentukan dulu apa tantangannya dan lain sebagainya, tidak. Tapi ini kamu berangkat dari view of the world-nya kamu, bebaskan imajinasinya kamu, buka pikirannya kamu untuk bisa menciptakan sebanyak mungkin ide, dan kemudian bisa ada kesempatan sebanyak mungkin yang bisa kita ciptakan. Nah, proses divergen ini akan menciptakan orang-orang yang inovatif. So, buka, open mind. Jadi jangan mempersempit pikirannya, tetapi kamu harus open mind. Nah, prinsip divergent thinking ini sesuai dengan salah satu skills dari anatomi seorang entrepreneur yang sudah pernah kita bahas juga, yaitu skills of play. Jadi kamu harus menyenangkan, harus imajinatif, dan tidak terkekang oleh batasan-batasan. Ini yang kita sebut sebagai divergent thinking. Nah, lalu convergent thinking itu dia lebih sempit. Nah, setelah kamu melakukan proses divergent thinking, menciptakan ide sebanyak mungkin, kan berikutnya prosesnya adalah memilih dari sekian banyak ide tersebut mana yang paling mungkin menjadi suatu peluang bisnis. Nah, maka kita narrow down. Kita persempit dari banyak ide tersebut mana yang mungkin bisa kita lakukan, mana yang akan kita coba eksekusi. Nah, jadi proses convergent thinking adalah proses di mana kita mengidentifikasi mana ide yang paling potensial untuk bisa kita eksekusi. Nah, di convergent thinking kita bergeser dari openness to understanding. Jadi tadi mainnya sudah sangat luas, sudah terbuka, lalu berikutnya kita coba memahami. Dari hasil proses kita ideasi tadi, kita coba memahami apakah dari ide yang kita coba lahirkan tadi ada potensial dari opportunity ide tersebut. Nah, maka kita harus bisa bergerak dari yang sifatnya abstrak, belum berbentuk, kepada sifatnya konkret, yang nyata. Maka kita harus bisa bergeser dari kata-kata apa ya, sampai kemudian apa itu, sampai kemudian apa yang mungkin bisa dilakukan, seperti itu. Convergent thinking. Nah, hampir sama dengan gambar yang ini, ya. Ini adalah divergence versus convergence thinking yang kita gunakan di dalam yang namanya human centered design pada 3 proses metodenya. Dengan inspirasi, itu proses berempati, mencari tahu what's the problem, apa masalahnya. Lalu ideasi, yaitu proses menciptakan, merubah apa tadi definisi permasalahan tersebut, dan menciptakan ide yang mungkin atau hal-hal yang mungkin kita ciptakan untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, sampai kemudian implementasi atau pengujian, yaitu menciptakan suatu rupa dari penyelesaian permasalahan dari proses empati tadi, sehingga kita bisa uji dan implementasi. Ini yang kita sebut sebagai bagian dari proses berpikir desain atau design thinking proses. Nah, kita bahas satu persatu. Fase yang pertama adalah inspiration. Nah, di fase inspiration, kita melakukan dan mencari tahu apa permasalahan atau kesempatan yang mungkin mau kita lakukan, yang mendorong kita untuk bisa menciptakan suatu solusi. Nah, di fase inspirasi, permasalahan yang kita nyatakan itu harus bersifat design challenge, yaitu tantangan desain. Nah, design challenge itu tidak boleh sempit, tapi juga tidak boleh terlalu luas. Jadi jangan terlalu sempit, tapi juga jangan terlalu luas. Kalau semester lalu saya katakan, kalau desain challenge-nya terlalu sempit, maka kita sulit untuk bisa menciptakan ide seperti itu. Nah, tapi kalau kita juga terlalu luas, maka kita tidak fokus. Kita jadi bisa kemana-mana. Nah, artinya dalam konteks desain challenge di proses inspirasi, kita ciptakanlah suatu tantangan desain yang sifatnya tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu luas. Nah, dalam konteks inspirasi dan desain challenge harus ada situasi di mana kamu bisa bebas berimajinasi, tapi juga tidak boleh terlalu kebablasan. Tidak boleh juga kemudian kita tidak bisa mengendalikan apa yang mau kita ciptakan, seperti itu. Nah, memang ini akan sangat sulit, dan seperti yang selalu kita sampaikan di semester pertama,
practice, practice, practice. Karena semua ini membutuhkan yang namanya latihan. So the practice is key. Nah, seperti itu. Nah, di proses inspirasi kita menerapkan yang namanya aktivitas berempati, dan proses inspirasi yang dimulai dengan menciptakan design challenge itu dimulai dengan pertanyaan how might we. Nah, apa itu how might we? Nah, ya, how might we udah pernah kita jelaskan tuh kemarin di sesi yang part pertama ya. Jadi harus bisa ulang lagi video sebelumnya untuk bisa mengetahui apa itu how might we. Nah, think about a fill in the blank questionnaire as you develop your design challenge statement. Nah, jadi dalam konteks inspirasi kamu harus bisa menciptakan how might we bla bla bla. How might we bla bla bla. Nah, bla 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 ini yang harus kita isi. Nah, how might we ini bisa diikuti dengan kata kerja. How might we ini diikuti dengan kata kerja, lalu kemudian insight apa yang mau kita dapatkan. Nah, misalnya how might we enhance itu kata kerja ya teman-teman, the entrepreneurship education experience of students. Bagaimana kita bisa meningkatkan pengalaman pendidikan entrepreneurship di siswa. How might we improve the elderly life independently? Bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup dari lansia. Kemudian how might we redesign how adults learn in virtual worlds, and how might we reimagine how people get around in a town without cars. Nah, ini adalah contoh-contoh dari suatu design challenge. Nah, dalam konteks design challenge teman-teman, kita harus menciptakan design challenge yang cukup luas, tapi tidak terlalu luas, yang juga tidak terlalu sempit seperti itu ya. Nah, maka dalam konteks itu, misalnya nih ya, kalau kita misalnya ya lihat seorang wanita ya di sebuah toko grosir, nah dia coba meraih sesuatu yang mungkin berada pada rak paling tinggi. Nah, maka kalau kita coba membuat suatu design challenge ya, kita harus bisa melihat dari perspektif yang lebih luas, jangan perspektifnya yang sempit. Oke. Nah, kalau kita membuatnya dari sifatnya adalah sempit ya, berarti kita kan berpikir ya wanita yang tadi itu butuh apa? Tangga kan gitu ya. Nah, jadi jangan langsung pikirannya ke tangga, tetapi kalau kita berpikir pada perspektif yang luas, kita bisa membuat design challenge itu misalnya dengan kata how might we help customers reach products on a high shelf. Bagaimana jika kita membantu customer, help ini kata kerja ya. Jadi harus how might we itu harus diikuti dengan kata kerja. How might we help customer reach products in a high shelf. Jadi di rak yang paling tinggi seperti itu. Nah, maka kalau dia cukup luas, ya, dia cukup luas, kita bisa menghasilkan banyak ide seperti itu. Jadi nggak terlalu terkekang hanya di kata oke, sediain tangga. Ada banyak hal, ya, ada banyak hal yang mungkin bisa lebih imajinatif lagi seperti itu. Misalnya, saya ini bisa bilang ya, oke, kalau challenge-nya adalah how might we help customer reach products on a high shelf. Oke, kalau begitu saya saya punya ide untuk bagaimana rak itu otomatis bisa bertukar tempat ketika dibutuhkan, misalnya seperti itu. Nah, artinya ada banyak hal dari tangga. Jadi jangan membuatnya how might we make ladders for customer to reach product in high. Nah, maka idenya cukup hanya tangga, kan begitu ya teman-teman. Nah, jadi harus bisa lebih broader perspektif lagi atau lebih luas lagi perspektifnya seperti itu ya. Nah, actively observe people in your own environment to identify the real needs. Jadi kalau tantangannya sudah diciptakan, challenge dari inspirasinya sudah diciptakan, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan observasi langsung. Nah, nanti kita di bagian berikutnya, di part berikutnya kita akan bahas tentang observasi ya. Nah, langsung turun ke lingkungan untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan. By observing entrepreneurs, dengan cara mengobservasi, entrepreneurs itu mampu untuk bisa berimajinasi, ya, lalu menempatkan diri pada situasi orang lain, in the shoes of people whom they are designing. Jadi menempatkan diri pada posisi orang lain. Nah,
proses inspirasi itu memberikan kesempatan bagi kamu untuk mengembangkan proses empati. Proses empati adalah proses atau aktivitas yang sangat penting untuk bisa kita lebih baik mengidentifikasi kebutuhan dan menciptakan solusi buat mereka. Ya, nah, proses berempati juga adalah cara yang sangat baik untuk bisa melihat dunia pada perspektif yang berbeda. Ya, sehingga kita bisa menciptakan sesuatu yang ternyata dunia belum bisa berikan untuk bisa menjadi solusi dari masalah tersebut. That's we call inspiration. Saya harap kalian bisa paham ya dalam konteks proses inspirasi teman-teman sekalian. Nah, itu. So, proses kedua atau metode kedua dari design thinking itu adalah ideasi atau ideasi. Nah, proses ideasi itu adalah proses di mana kita menciptakan dan mengembangkan ide-ide yang baru. Banyak ide yang baru. Berdasarkan apa? Nah, bukan langsung ideasi begitu saja, tidak. Tetapi berdasarkan proses observasi yang sudah kita lakukan tadi di proses inspirasi tadi. Nah, secara aktif harus melakukan observasi, teman-teman. Nah, proses observasi itu akan memberikan kita latent needs, ya, akan memberikan kita kemampuan untuk mengidentifikasi latent needs. Nah, latent needs itu apa, Pak? Latent needs itu adalah needs yang sebenarnya kita membutuhkannya, tapi kita belum tahu kita sedang butuh itu. Nah, ya, kita membutuhkannya, tapi kita belum tahu bahwa kita butuh itu. Nah, dulu ada cerita terkait lahirnya iPad yang dilahirkan oleh Apple, yang foundernya adalah Steve Jobs. Nah, lahirnya Apple adalah salah satu bentuk latent needs. Steve Jobs adalah orang yang paling ahli dalam mencari tahu atau melakukan observasi, kemudian menciptakan latent needs. Nah, tentunya memang dari hasil apa? Dari hasil praktis ya, teman-teman. Dia bukan sekonyong-konyong langsung bisa menghasilkannya. Dia melakukan praktis, observe, ada proses iterasi di dalamnya, looping yang dia lakukan terus-menerus seperti itu. Nah, ketika Apple dihadirkan oleh iPad dilahirkan oleh Apple, banyak orang belum menyadari bahwa mereka membutuhkannya. Tetapi Steve Jobs tahu bahwa people needs this, even they do not know that they needs it. Nah, jadi orang mungkin belum sadar bahwa dia membutuhkannya, tetapi kemudian Steve Jobs melalui Apple itu bisa menghasilkan iPad yang sekarang semua orang membutuhkan dan menikmati. Nah, banyak orang dulu mengkritisi Steve Jobs sebagai orang yang tidak pernah bertanya kepada customer atau kepada user, jarang bertanya kepada users tentang apa yang menjadi proses observasi. Nah, tapi terkadang memang lebih baik mengobservasi daripada sekedar bicara, itu yang sering dibicarakan dalam konteks ideation seperti itu, teman-teman. Ya, latent needs are more easily identified by observing rather than talking, seperti itu. Jadi jangan sekedar hanya ini ide saya. Nah, enggak. Tapi bagaimana ide itu lahir dari hasil proses observasi, seperti observasi. Oke. Nah, dalam konteks ideasi itu kamu punya kebebasan untuk berpikir ide apapun, sebaik apapun, sebrilian apapun, semuanya mampu melakukannya. Kamu harus bisa melakukannya. Nah, tapi ingat, dalam proses ideasi, observasi adalah acuannya kamu. Data yang kamu dapatkan dari proses observasi, dari situlah kamu melahirkan ide. Nah, maka dalam konteks berideasi, menghasilkan ide, kolaborasi adalah hal yang paling dibutuhkan. Kolaborasi itu adalah di mana kamu mengajak orang lain untuk bisa ikut ambil bagian dari proses ideasinya kamu. Kemudian membicarakan hasil observasinya kamu, menemukan insight dari hasil observasinya kamu, ya. Nah, ada baiknya berkolaborasi dengan berbagai jenis pengalaman
dan berbagai jenis disiplin ilmu. Nah, dengan kamu bergabung dan berkolaborasi dengan banyak pihak dan pengalaman, kamu akan bisa menciptakan suatu ide dari berbagai macam sudut pandang, dari berbagai macam perspektif. Nah, sehingga kalau kamu berkolaborasi, kamu akan bisa menciptakan tim yang menghasilkan ide yang sebanyak mungkin, dan kamu bisa menciptakan suatu perdebatan yang produktif, yang kemudian perdebatannya menghasilkan ide lain lagi, seperti itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai proses kolaborasi di dalam ideation. Nah, nanti UTS-nya kalian akan adalah bursa partner, dan kamu harus bisa menciptakan team up di bursa partner itu di proses ideation-nya kamu. So, perhatikan prinsip kolaborasi yang saya nyatakan di sini. Such as pada dasarnya kamu tidak harus sama gitu ya, tapi kamu bisa berbeda, punya sudut pandang berbeda, tetapi saling melengkapi, saling membantu, seperti itu. Nah, maka di dalam konteks kolaborasi tadi kita sebutlah proses ideasi itu adalah bagian dari brainstorming atau bertukar pikiran. Nah, dalam konteks ideasi, brainstorming adalah bagian yang sangat penting. Salah satu faktor kunci di dalam proses brainstorming adalah dengan kamu menunda atau tidak melakukan kritik atas apa yang dilakukan atau dipikirkan oleh orang lain. Nah, ada beberapa hal yang menjadi peraturan dalam proses brainstorming yang dari dulu sudah terkenal, itu misalnya yang keempat ini ya, suspend all judgment, menunda judgment, membiarkan orang lain berpikir liar, kemudian menciptakan sebanyak mungkin ide, jadi jangan dibatasi, dan kemudian put ideas together, saling membangun atas ide orang lain. Itu yang saya sebut tadi kolaborasi, perdebatan yang kemudian bisa menghasilkan ide yang baru, seperti itu. Nah, ini 4 yang paling mungkin dari dulu sudah digunakan oleh orang lain, tapi dalam konteks entrepreneurship di WWI, kami menggunakan 7 brainstorming rules. Ya, yang mudah-mudahan 7 ini kalian kalau sedang brainstorming itu kalian tempatkan di bagian paling atas tempat kalian berbicara, ya, brainstorming rules ya kalian ini. So, defer judgment, tunda melakukan penghakiman atau menghakimi ide orang lain. Encourage wild ideas. Ini 7 ini kami ambil dari IDEO ya teman-teman. Jadi ini dari sebuah perusahaan yang terbukti paling jago, paling jangkis di dalam konteks design thinking. Encourage wild ideas ya. Biarkan orang lain ya, berikan kesempatan untuk bisa berpikir secara liar, beride secara liar. Lalu build on the ideas of others, jadi mampu untuk bisa mengembangkan ide orang lain. Maka kalau kita itu proses brainstorming itu harus teriak. Ketika kamu menemukan ide, ngomongkan, oke, saya temukan ide piring terbang. Nah, jadi orang lain bisa berpikir piring terbang, dan dia kemudian build on the ideas of others, menciptakan ide yang lain dari piring terbangnya kamu tadi, seperti itu. Ya, stay focus on the topic. Ya, one conversation at a time, jadi tidak boleh saling menyela, ya. Be visual. Nah, jadi dalam proses melakukan ideasi, kamu juga harus bisa sedikit menggambarkannya, seperti itu, sehingga divisualisasikan. And go for quantity. Sebanyak mungkin ide, maka semakin dekat kita kepada kemungkinan ide yang kita dapatkan itu adalah kesempatan yang mungkin bisa berjalan menjadi suatu bisnis, seperti itu. Nah, tahapan yang ketiga, implementasi. Nah, di implementasi dilakukan pengujian ya, menguji asumsi dari ide-ide yang kita ciptakan. Nah, proses implementasi itu adalah proses ketika kita merubah atau mentransformasi idenya kita menjadi suatu bentuk nyata, seperti itu. Nah, inti dari proses implementasi adalah eksperimen dengan biaya rendah melalui yang namanya rapid prototyping. Nah, di WBI kita menggunakan istilah rapid prototyping. Jadi kamu tidak perlu menghasilkan atau mengeluarkan uang yang luar biasa banyak dulu, lalu mengujinya enggak. Kamu bisa mengujinya dari bentuk yang sangat minimum, ya, lalu mendapatkan feedback atas apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan
dan kemudian kita bisa membawa kembali hasil dari pengujian tersebut ke dalam proses brainstormingnya kita, sehingga kemudian lahir ide yang baru, ide lain, solusi baru, solusi yang lebih baik, seperti itu ya. Nah, fokus dari implementasi yang kita gunakan di WBI itu harus cepat ya, harus sesegera mungkin, dan harus murah, jadi nggak menghabiskan uangnya kamu. Maka tidak lagi berpikir prediktif gitu ya, dan kamu tidak merasa bahwa kamu akan berisiko tinggi. Nah, jadi kita masuk ke prinsip effectuation-nya kita kemarin ya. Apa itu prinsip effectuation yang kita kemarin? Yaitu affordable loss ya, affordable loss. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu bisa rugi tapi kamu masih mampu menanggulanginya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi proses implementasi itu melibatkan proses menguji asumsi dari ide-idenya kita dan membentuknya menjadi suatu kesempatan yang viable. Nah, itu teman-teman 3 hal yang menjadi proses dari yang namanya design thinking. Part berikutnya atau segmen berikutnya kita akan bicara tentang pathways toward observation and